Yang paling menarik, satu, massatuhumul ba'sa. Jenis pertama disebut dengan ba'sun, ba's, akan ditimpa dengan yang ringan dulu. Ringan, kecil-kecil dulu. Ya, kecil. Jadi inilah keadilan Allah. Tidak akan seseorang diuji dengan langsung seketika ujian berat, tidak. Kadarnya sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin menitipkan satu ujian untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi ada ujian ringan dulu, ya. Menghafal Quran, awal-awal nggak pernah menghafal, baru ujian mulai ringan-ringan dulu. Yang tadinya baca Al-Quran, sekarang mulai baca Al-Quran. Dikasih dulu dengan motivasi, semangat, tiba-tiba muncul malas. Tiba-tiba melihat Quran nggak biasa, tulisannya beda dengan yang biasa dia lihat. Al-Quran begini, Al-Quran begini, gitu kan? Tiba-tiba muncul ngantuk, gitu kan? Padahal baca Al-Quran 1 jam begini, baca Al-Quran 10 menit begini, gitu kan? Bosan sih enggak, cuman cepat ngantuk. Itulah Al-Quran indahnya. Bosan gak ada yang bosan. Antum pernah baca Al-Fatihah bosan? Padahal 17 kali dalam sehari. Kalau bukan firman Allah, mustahil ada yang bisa begitu. Mustahil itu. Silahkan baca karya terbaik manusia. Gak usah banyak-banyak lah. Al-Quran 17 kali dalam sehari. Karya manusia 3 kali dalam sehari. Baca terus selama sebulan. Sehari 3 kali, sehari 3 kali. Demi Allah, paling 3 hari Anda tinggalkan tuh. Udah hatam saya, udah hafal, paling kesini Al-Fatihah, hatam, hafal, dibolak-balik juga Anda ngerti, paham betul, gak pernah tertukar. Cek buktinya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Sebelum Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanirrahim. Masya Allah, hafalan tuh bolak-balik. Pernah gak bosan? Demi Allah saya katakan, belum pernah ada kertas masuk sampai hari ini, termasuk orang mengeluh datang mengatakan, Ustaz, saya bosan Ustaz. Kenapa? Baca Al-Fatihah. Masya Allah, gak ada tuh sampai hari ini. Ini menunjukkan firman Allah luar biasa. Cuman kadang-kadang ketika mulai mau membaca, menghafal, datang kantuk. Itu masih ringan. Ya. Seperti Anda mau ta'lim, mau ke masjid. Kalau belum terbiasa, itu dari mulai datang aja sudah mulai gak enak perasaan. Karena belum terbiasa. Ke masjid, Masya Allah. Gitu kan? Tayyib. Nah, biasanya sudah mulai terbiasa ngambil pojok-pojok belakang dulu. Kan? Nanti kalau sudah terbiasa maju ke tengah, sampai paling depan. Alhamdulillah. Itu awal-awal. Ya. Alhamdulillah baru bisa ke masjid. Nanti kalau sudah mulai rutin, diuji lagi. Masih ringan juga, kasih gerimis dikit. Ayo, masih ke masjid gak? Kalau nggak gerimis, jangankan kamu, yang lain juga bisa datang. Kasih gerimis. Anda bisa lewat. Maka orang Arab mengatakan la ba'sa. Kata ba'sun bisa lewat la ba'sa. Ini ringan. Bisa saya jalani. Kalau antum tanya misalnya kaifa haluk, dia punya masalah sedikit, dia katakan la ba'sa insyaallah. Nggak ada masalah. Saya bisa jalani. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, labas. Lewat. Labas lewat. Ya, gerimis dikit, turun, jalan, nggak ada masalah. Nggak usah pakai payung, jalan aja. Nah, kalau Anda belum lulus pada yang seperti ini, itu tandanya Anda belum lulus pada ujian yang kecil. Ya Allah, nggak ke masjid, gerimis dikit aja. Anda nggak ke masjid, Anda belum lulus. Maka Allah kemudian berikan petunjuk pada orang sekitarannya. Istrinya mulai mengingatkan, Pak, ke masjid, ayo siap-siap. Hujan mah, akan cuma gerimis dikit, takut riak. Oh, Masya Allah gitu kan. Kadang-kadang masih itu terjadi tawar-menawar, sampai kemudian nggak ada celah lagi untuk mengelak. Sediakan payung. Kalau perlu mama anterin ya, macam-macam tuh. Jadi ketika ibu menghadapi situasi seperti itu, antum juga demikian, motivasi. Ya, jangan kemudian hadirkan kalimat-kalimat yang membuat dia turun, malah nggak mau ibadah. Ya, malah nggak mau ibadah. Oh iya benar hujan ya, nanti aja kalau hujannya reda. Cari dulu solusi. Kalau ada solusi yang bisa mendampingi itu lebih baik. Anak misalnya, ya sedang malas-malasnya, antum tanamkan motivasi. Dek, kalau adek bisa menghafal Quran baik, silahkan lihat. Nih mama kasih tahu ya, ini orang paling hebat di dunia. Nih silahkan cek. Dari mulai kalangan orang-orang soleh sampai ke zaman sahabat sampai ke Nabi. Ini ada Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari itu dia dulu waktu lahir, kemudian tumbuh, ditinggal ayahnya. Kemudian matanya buta, gak bisa sembuh. Beliau menghafal Al-Quran. Ketika menghafal Al-Quran, kemudian menghafal, Masya Allah. Dalam proses menghafal itu, membacakan kemudian surah Qaf, ayat ke-22, tiba-tiba pandangannya dibuka oleh Allah. Bisa melihat lagi. Padahal, menurut dokter sudah gak mungkin sembuh. Masa sih mah? Kok gitu Ahmad? Si Ahmad aja gak gitu? Ya itu si Ahmad, ini Imam Al-Bukhari. Dilihatin kitabnya, nih lihat baca di sini. Lihat, tunjukkan lagi Imam Asy-Syafi'i, tunjukkan lagi Imam Malik, sampai ke sahabat-sahabat yang saleh. Kalau sudah mendapatkan itu, nanti gabungkan lagi. Kadang-kadang suka ada alasan yang lain. Tapi dia nggak hafal Quran bisa pintar juga. Bukan. Pintar itu cukup dengan belajar. Tapi Quran memberikan keberkahan dalam pelajaran. Quran juga menambah ingatan kita. Quran mendekatkan diri kita dengan Allah supaya hidupnya nggak susah. Hadirkan. Maka ketika dia merasakan motivasi itu, nanti dia akan berubah pelan-pelan.
Ya, dan akan ada peningkatan-peningkatan dalam dirinya. Ya. Biasanya kalau sudah seperti itu, naik lagi ujiannya, dharra namanya. Sudah mulai ke fisik. Ya, ke fisik. Sudah ada sentuhan-sentuhan. Seperti Anda yang biasa kumpul-kumpul, kemudian boleh mau ke masjid. Kelihatan teman Anda, kok tumben nih nggak kumpul? Masya Allah, sudah soleh ya, soleh, Masya Allah. Padahal nama Anda Rahmat misalnya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Gak usah dibalas, Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah, tapi belum tentu soleh menurut Allah. Saya takut kalau meninggal hari ini juga, Masya Allah. Menurut kamu soleh, menurut Allah belum. Maafkan saya kalau selama ini banyak kekurangan. Itu ketika Anda sampaikan kalimat itu, mungkin ketika Anda tinggalkan dia berpikir, boleh nggak saya ikut kamu? Mungkin jadi begitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang bisa kita membawa orang dalam kebaikan. Anda tingkatkan lagi. Gak usah dibalas dengan keburukan. Itu bukan adabnya. Makanya rumus Qur'annya ketika ada yang mengolok-olok, jawab dengan kebaikan dulu. Quran surah ke-25, ya, ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bukan qalu balasan, bukan qalu salama. Hamba Allah itu ketika jalan tawadhu, lalu diolok-olok oleh orang lain, dia katakan salama, kalimat-kalimat yang baik yang menghadirkan hidayah. Ya. Waduh, Masya Allah, sok soleh sekarang. Daripada kamu sok komen. Udah, itu kalimat begitu gak akan menambah manfaat. Ya. Kemudian yang terakhir, baru di ujung ada yang disebut dengan zilzal, wa zulzil, hatta yaqula rasulullah walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kalau tadi dharra masih fisik, kadang-kadang bukan gangguan orang, tapi mungkin ada gangguan finansial, gangguan di perjalanan. Kadang harus nyari guru sampai perjalanan jauh. Tiba-tiba menemukan guru yang bagus, ya. Yang bagus itu yang ketat cara mengajarkannya kalau penghafal Quran. Bukan hanya memberikan kemudahan-kemudahan untuk menghafal, tapi Anda menghafal yang salah. Jangan menemukan yang seperti itu ya. Kalau bisa mengajar yang benar, kenapa mengajarin yang salah? Kasihan nanti. Saya sudah berhadapan dengan anak-anak itu, ya. Masya Allah, sebagian anak Allah karuniakan dilihat oleh kami beberapa hal, datang saya dengan istri, dilihat Masya Allah ada sekitar 30 anak. Hafalannya banyak, udah 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Tapi kami menangis karena menghafal yang salah gitu. Yang seperti ini nanti yang kasihan, waktunya habis untuk menghafal yang salah, begitu hafal ditahsin lagi. Menghafal bisa 1 tahun, tahsinnya 3 tahun, 4 tahun karena memulai dari awal. Kasihan waktunya habis, cari guru yang baik. Walaupun untuk menemukan yang baik itu perjuangan gak mudah. Kadang-kadang dharra, begitu datang sampai situ, jarak 30 kilo, dan naik angkot jalan-jalan, suruh dibaca. Iqra, baca. Tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Cukup ya, besok kesini lagi. Mau datang lagi nggak? Nah, di Timur Tengah kadang kami begitu, nggak banyak-banyak tuh. Suruh tahu tuh, gitunya besok datang lagi gitu kan? Ya, ternyata kalau kita berprasangka baik kepada guru, ternyata di situ ingin mengecek lisan kita masalahnya di mana. Dilihat di huruf-hurufnya, oh dia hurufnya di sini. Lalu dibimbing nanti pertemuan berikutnya. Diminta diteruskan sampai ketika Anda benar 20 ayat pertama sabar, kesananya akan lebih mudah lagi. Anda sabar dalam 1 juz, kesananya bisa menghafal sendiri setelah paham gharib wal mushkilah, tinggal setoran. Tapi kalau Anda tidak sabar, Anda hafalkan silahkan. Jadi begitu baca 1 ayat, dicek lagi. Ayat dibenarkan lagi. Ujung-ujungnya muncul kebosanan, gak mau menghafal lagi. Itu diantara taktik setan yang memalingkan kita dari kebaikan-kebaikan. Baik, yang terakhir zilzal. Zilzal itu ujian yang mengguncang kepada jiwa. Ya, kadang tiba-tiba misalnya dirundung satu persoalan yang membuat kita terhambat menghafal. Ada ujian kematian, ada ujian misalnya usaha mulai turun. Ya, ada godaan-godaan yang lain. Disitulah kemudian kekuatan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan amalan soleh kita. 1, dengan Anda terus konsisten menjalani ujian ini, maka pahala terus diberikan. Lihat bagaimana Allah memberikan pahala ya. Setiap Anda menjalani proses kebaikan-kebaikan tadi, maka tujuannya ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, walladzi khalaqal mauta wal haya, Allah ciptakan semua aktivitas dalam kehidupan, bahkan kehidupan dan kematian, tujuannya untuk menguji yang hidup supaya meningkatkan amalan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Anda terus ditingkatkan, terus jangan putus asa ya. Ada masalah tingkatkan lagi. Ketika Anda tingkatkan, ini pahalanya diberikan. Ini contoh untuk menuntut ilmu. Ya, Anda punya persoalan hujan sedikit, Anda bisa lewati, itu dari mulai siap-siapnya disiapkan pahalanya. Dari mulai berjalannya disiapkan pahalanya. Bahkan hujan yang menetes kepada Anda, setiap kalimat, setiap basahnya, setiap jalannya, itu akan menjadi saksi bagi Anda di akhirat bahwa Anda pernah melewati mereka. Akan bersaksi, jangan dikira nggak bicara. Bersaksi, ayatnya turun kok jelas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
Pada saat itu semua yang di kandung bumi akan bicara kepada Allah dengan izin Allah, akan menyampaikan bahwa apa yang pernah kita lakukan di situ. Kalau antum pernah mengerjakan maksiat di satu tempat, maka bendanya semua akan bicara. Ya Allah, saya jadi saksi si fulan menggunakan saya untuk bermaksiat kepadamu. Tapi kalau anda menggunakan semua elemen kehidupan kita dalam kebaikan, maka semua akan bicara. Ya Allah, saya motor bersaksi dipegang oleh si fulan, dia menerobos hujan ya Allah untuk bisa mendapatkan bagian dari ajaranmu ya Rabbal Alamin. Hujannya kemudian berkata, ya Allah, saya bersaksi, saya yang menetesi dia ya Allah, saya yang menjadikan dia basah ya Allah. Kemudian jaketnya bicara, ya, kemudian segalanya bicara dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan. Sedangkan mulut anda dikunci, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya dikunci, itu semua akan bicara. Jadi kalau anda paham dengan persoalan ini, paham dengan pahalanya, justru semangat akan semakin meningkat 2 kali lipat. Bukan mundur. Kapan lagi saya akan disaksikan oleh hujan? Alhamdulillah Allah turunkan hujan saat ini. Mudah-mudahan basahnya saya, ya sebagian kena payungnya, kena macam-macam, jadi saksi di akhirat nanti. Kemarin cuma sandalnya, sekarang dengan payungnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau payung sudah jadi saksi, sandal jadi saksi, baju anda jadi saksi, apalagi yang kurang bagi anda? Jelas ya?